sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan berkurban, maka insya Allah daging hewan kurban tersebut akan menjadi manfaat untuk khalayak ramai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai peminat daging kurban banyak, tapi peminat kurban sedikit. Peminat dagingnya banyak, tapi peminat yang kurban hanya sedikit. Kenapa hal ini sampai terjadi? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Tirmizi tercatat, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan, kelebihan harta, tapi dia enggan berkurban, tidak mau berkurban, sayang hartanya, sayang tabungannya, ancaman Rasulullah sangat dahsyat. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Maknanya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena begitu dahsyat ancaman Rasulullah bagi orang yang mampu tapi enggan melaksanakan kurban. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat ditekankan bagi yang mampu melaksanakannya. Bagaimana tata cara pelaksanaan kurban? Walaupun sama dengan ibadah haji dikerjakan di bulan Zulhijjah, namun ibadah kurban dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Ibadah haji wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali, sedangkan ibadah kurban bagi yang mampu 1 tahun sekali. Jangan ungkit-ungkit kurban kita di tahun yang lalu. Kurban kita di tahun yang lalu untuk syukur nikmat tahun yang lalu. Kurban kita di tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban kita di tahun ini untuk syukur nikmat di tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaklah setiap keluarga mengeluarkan 1 hewan kurban pada setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tolak ukur kemampuan orang yang berkurban tidak dilihat dari pangkat pada pundaknya, tidak dilihat dari tingkat rumahnya, tidak dilihat dari mewah mobilnya. Siapa orang yang mampu berkurban? Bagaimana tolak ukurnya? Imam Syafi'i mengatakan, ma fadala ala arba'ati ayyam. Mereka yang punya kelebihan harta selama 4 hari berturut-turut. Contoh misalkan Bapak punya uang sebesar 5 juta rupiah. Kalau 5 juta rupiah itu ikut patungan hewan kurban sapi atau dibelanjakan hewan kurban kambing seharga 4 juta rupiah, sisa tinggal 1 juta rupiah. Kalau 1 juta rupiah itu cukup 4 hari untuk anak istri kita berkebutuhan, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Laksanakan perintah kurban. Namun bila kita hanya memiliki uang sebesar 3 juta rupiah, kalau dibelanjakan hewan kurban sapi atau kambing tidak cukup. Ada yang cukup seharga 2.950.000, sisa tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu kita rasa tidak cukup untuk makan anak istri berkebutuhan selama 4 hari,
yakni tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau sisa tersebut kita rasa tidak cukup, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, korban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Berasal dari kata qarib. Orang yang berkorban berarti dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah, apapun yang dia minta, segala macam bentuk hajatnya, pasti akan Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menjalankan ibadah kurban sesuai dengan syariat agama Islam, dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa af'alul khairat wa jitanibu as-sayyi'at. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum ba'da fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati musabbihati bi kursi. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhiyallahu khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala baqiyati sahabat Rasul ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa radhiyallahu ma'ana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala al muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasul ya hayyu ya qayyum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'a din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin wal musannafin fi Filistin, fi Indonesia, fi kulli makan, fi kulli zaman, innaka antas samiul alim. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur masjid jami' Darussalam adama bis samawati wal ardi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullah